Saya Nilokomaskar Kumala Dewi, hobi saya menari. Saya merupakan salah satu murid di SMP PGRI 5 Denpasar. Kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang tari Legong Dedari. Diceritakan sebuah tanah kosong yang konon sangat angker. Tinggallah seorang wanita parubaya dalam kondisi hamil besar. Wanita tersebut bernama Jero Manoraga. Jero Manoraga sudah termasyhur kesaktiannya. Bahkan karena kesaktiannya, konon ketika letih, ia mampu menitipkan kehamilannya pada bunga teratai. Oleh karena itu, ia sungguh banyak menanam bunga teratai. Jero Manoraga melakukan dwi jati dan akhirnya bergelar Betari Ibu. Singkat cerita, Betari Ibu melakukan semedi, hingga akhirnya dari kehamilannya tersebut, lahirlah seorang putra yang memiliki sedikit perbedaan dari manusia pada umumnya. Putra tersebut lahir dengan tidak memiliki pusar, hingga akhirnya diberi nama Idewo Gede Tanpa Udel. Idewo Gede Tanpa Udel juga lahir sebagai putra yang sakti. Konon, beliau mampu mengunjungi surga. Dari kemampuannya lah, beliau akhirnya memiliki ide untuk membangun tempatnya layaknya keadaan yang beliau saksikan di surga. Tempat itulah yang hingga kini kita kenal dengan Pura Luhur Catur Kandepatsari yang terletak di Desa Peguyangan, Denpasar Utara. Bangunan Pura Luhur Catur Kandepatsari menyesuaikan dengan konsep pengindaran Dewata Nawasanga dengan adanya 5 pelinggih utama. Di timur, pelinggih pemujaan Betara Iswara. Di selatan, pelinggih pemujaan Betara Brahma. Di barat, pelinggih pemujaan Betara Mahadewa. Di utara, pelinggih pemujaan Betara Wisnu. Di tengah, pelinggih pemujaan Betara Siwa. Keseluruhan pelinggih ini dikelilingi oleh telaga. Keberadaan Pura Luhur Catur Kandepatsari diimplementasikanlah dalam sebuah tarian Legong Dedari. Seringkali piodalan di pura ini mengadakan serangkaian acara sebagai bentuk penyambutan dan upacara terima kasih kepada beliau yang berstana di pura ini. Legong Dedari menjadi persembahan sakral yang tampil ke hadapan beliau, yang umumnya akan diawali dengan kemunculan tari Rejang Rebong. Rejang Rebong adalah tarian penyambutan atau pemendakan sebelum Legong Dedari ditarikan. Dalam tarian Rejang Rebong, penari akan membawa serangkaian canang rebong dan sarana lainnya. Demikianlah tari Legong Dedari ditampilkan hingga akhirnya turunlah anugerah kekuatan Kandepat. Di Purwa atau timur turunlah pamurtian Anggapati yang berwujud rangda putih yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Iswara. Di Daksina atau selatan, pamurtian Prajapati berwujud rangda abang atau merah merupakan perwujudan dari Sang Hyang Brahma. Di Paschima atau barat, pamurtian Banaspati berwujud macan gading merupakan perwujudan dari Sang Hyang Mahadewa. Di utara atau utara, pamurtian Banaspati Raja berwujud barong bangkal atau Bawi Siati merupakan perwujudan Sang Hyang Wisnu. Dari percampuran keempat kekuatan dari masing-masing penjuru inilah memunculkan kekuatan Sang Hyang Siwa yang disimbolkan dengan manca warna. Tari Legong Dedari ini sedikit berbeda dengan tari Legong dan berbeda juga dengan tarian Sang Hyang Dedari.
Ya, untuk tari legong yang ada di wilayah Banjar Pondok khususnya, dan pada saat ini sudah termasuk di penyungsung Desa Pekraman Peguyangan. Desa Pekraman Peguyangan yang mana tari legong yang ada di wilayah kami memang tetua yang terdahulu sudah menceritakan dulunya memang ada kurang lebih 100 tahun yang lalu pernah ada, tapi karena mungkin dari ekonomi atau dari pergolakan sosial, legong tersebut pernah tersimpan. Dan waktu kami baru-baru ini sekitar 3,5 tahun yang lalu, kami dari Banjar di sini kena musibah, dan dari musibah tersebut kami selaku Kramo Banjar Pondok meminta petunjuk dengan jalan Pokare Timur Ide Betara untuk mencari apa penyebab dari musibah yang menimpa warga Banjar Pondok di sini. Nah, dari Nunas Baos itu muncullah satu dari warga Kerauhan dan muncul kata-kata atau baos untuk membangkitkan kembali legong yang dulunya pernah ada, untuk dibangkitkan, untuk ditarikan lagi, di mana mengiringi, karena kami di sini punya beberapa kulon di daerah Tuayu yang berupa bentuk rangle. Nah, untuk mengiringi Ido Ratu Ayu Masolah, dibangkitkanlah di legong yang dulunya pernah ada untuk mengiringi, di mana pertunjukan atau sosolahan untuk mengiringi tarian dari Ida susunan Ratu Ayu, yang mana legong ini sudah berjalan dan sudah diakui, sudah direkonstruksi, yang mana muncul ada legong Dedari. Demikianlah video visual kebudayaan dari SMP Tegari Tinggi Denpasar yang berjudul Tari Legong Dedari. Harapan saya ke depannya, semoga tari legong Dedari ini bisa dikenal oleh masyarakat luar lebih luas lagi. Bukan hanya itu, tetapi seluruh tarian sakral di Bali agar lebih dikenal lagi dan pelestariannya tetap ajak. Om Santi 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 Om.